Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus kepada pengurus DPP GPP dan seluruh sahabat dari DPD di seluruh Indonesia. Pada kesempatan akhir ini, izinkan saya untuk memberikan refleksi. Tentunya sebagian besar sudah diambil oleh seluruh pembicara terdahulu. Yang terakhir, yang ingin saya ingatkan, barangkali ingatan ini juga mengingatkan saya sendiri sebagai pengurus DPD, bahwa secara historis kita mempunyai Pancasila yang sejarah penggaliannya berpuncak pada tanggal 1 Juni 1945. Terus sejarah perumusannya berpuncak pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dengan munculnya Piagam Jakarta. Dan selanjutnya perumusan terakhir termasuk koreksi terhadap Piagam Jakarta, yaitu perumusan akhir dan pengesahan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Secara konseptual dan filosofis itu sudah selesai. Nah, sekarang ini kita masuk kepada narasi sejarah pembumian Pancasila yang dilakukan oleh kita semua. Oleh karena itu, di dalam konteks pembumian Pancasila ini, memang kita akan melihat ke belakang. Tetapi ketika kita akan mencoba melaksanakan berbagai kegiatan maupun sikap dan tingkah laku kita ke depan, maka saya mengambil dua fungsi Pancasila, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur atau yang disebut dengan konsensus nasional. Di dalam bahasa agama saya disebut mitsaqan ghalido, perjanjian luhur. Dan yang kedua, fungsi sebagai dasar negara. Oleh karena itu, diksi-diksi yang dilakukan oleh organisasi maupun lembaga maupun individu di antara kita atau GPP secara kelembagaan dari pusat ke daerah, seyogyanya harus bersifat konsensus dan rekonsiliatif. Karena kalau tidak sampai pada konsensus dan rekonsiliatif dalam sikap dan perilakunya, maka bisa jadi kita akan terjerumus lagi kepada sikap dan perilaku yang sama, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok kita sendiri. Sehingga narasi penyeragaman yang tentu saja menjadi sesuatu yang sikap yang harus ditolak, tidak masuk kepada fungsi konsensus dan rekonsiliatif, maka ini akan menjadi tertolak. Bukan ditolak, tapi tertolak oleh kita bersama. Oleh karena itu, di dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, menjadi penting bagi kita semua di dalam konteks penegakan hukum dan disiplin hukum. Sehingga selain secara normatif formal maupun normatif yang bersifat kemasyarakatan, yang disebut dengan etika, pertanyaan mendasarnya apakah kita sudah Pancasilais. Oleh karena itu, merujuk kepada apa yang menjadi sejarah setelah perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara maupun sumber dari segala sumber hukum, apakah kita mendapatkan suatu penyelewengan terhadap Pancasila itu? Nah, nampaknya kita bisa melakukan berbagai evaluasi dan introspeksi diri, karena hakikat dari refleksi itu sebetulnya adalah
melihat diri sendiri, jangan sampai kita melihat refleksi yang ada di dalam cermin, tentu kita mempunyai bayangan yang buruk pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita sudah mendapatkan suatu gambaran bahwa Pancasila sempat dijadikan tafsir yang bebas, sehingga menjadi legitimasi terhadap rejim pemerintahan. Dan sejarah itu menjadi sejarah kelam kedua setelah kita merasakan penjajahan yang memang secara nilai tidak sesuai dengan sikap-sikap nilai luhur Pancasila. Oleh karena itu kita masuk kepada penjajahan yang dilakukan dalam tanda petik dilakukan oleh bangsa kita sendiri, oleh pemerintah yang seolah-olah menyatakan memakai Pancasila, tetapi juga melakukan katakanlah penyelewengan atas nama dirinya yang merugikan rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, jangan sampai ke depan juga sejarah Pancasila, justifikasi terhadap nilai rejim sekarang dicontoh oleh masyarakat. Pertanyaan besarnya adalah yang tadi disentil juga oleh Bapak Ketua Umum, apakah Pancasila secara konseptual dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang pelaku ekonomi super mikro? Nampaknya tidak dibutuhkan, karena yang dibutuhkan oleh mereka adalah nilai perilaku berkeadilan sosial dalam ekonomi. Contohnya, banyak contoh-contoh yang sekarang sudah diturunkan berbagai bantuan yang sifatnya akan membantu masyarakat. Ternyata di lapangan saya mendapatkan satu eksplorasi sedikit, ini contoh saja, di daerah Cicadas, daerah Muhammad Toha yang berkeliling, bank-bank keliling, memakai Pancasila sebagai kriteria untuk mengeluarkan kredit, dan ketika tidak Pancasila itu dijadikan kriteria untuk keluarnya kredit oleh bank clearing yang berupa rentenir, tetapi ternyata setelah hafal Pancasila, mereka terjerumus kepada rentenir yang mendapatkan bunga, diantaranya bunga yang didapat dari KUR hanya 6-7%, itu diretailkan kepada masyarakat menjadi berpuluh-puluh kali lipat. Jadi bagi kita DPP GPP, DPD GPP menjadi agenda bagi kita semua. Pembumian Pancasila bagi masyarakat yang demikian besar jumlahnya di Indonesia, Pancasila belum dirasakan sebagai nilai yang dibumikan oleh elit-elit kita, termasuk kita sendiri. Terima kasih, barangkali itu refleksi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi refleksi kita juga sebagai pengurus bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.